janjimu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku pujimu. Kasih setiamu dan kebenaranmu bawaku lebih dekat pada terangmu. Kau telah mati bagiku sebagai bukti kasih-Mu, Yesus Kaulah Tuhan. Ku naikkan syukurku, Kau berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus kebenaranmu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus ku sembahmu, Yesus ku puji. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang dan selamat kembali kita mau beribadah di dalam fellowship online Grace of Christ Community Church pada hari ini. Kita datang dan kita bersyukur karena kita percaya kita ada hari ini semua karena anugerahnya, semua karena kebaikannya. Kita boleh memasuki tahun yang baru ini di tahun 2022. Perjalanan yang masih panjang tapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan, penyertaannya tidak akan pernah meninggalkan setiap pribadi kita. Mari sama-sama di hari ini kita mau kembali datang memuji, menyembah Tuhan dan bersyukur atas semua kebaikannya dan kasih-Nya yang sampai hari ini kita masih rasakan. Itu sebabnya sebelum kita memulai ibadah, saudara boleh siapkan Alkitab saudara, siapkan roti dan anggur, minyak, siapkan juga buku Grace Prayer saudara untuk sama-sama kita boleh mendengarkan firman Tuhan, belajar kebenaran firman Tuhan, menerima kasih-Nya, mengingat semua kebaikannya. Dan sebelum kita memulai fellowship ini, mari sama-sama kita mau teduhkan hati kita dan kita akan berdoa di hadapan Tuhan. Bapa kami bersyukur, kami berterima kasih untuk pribadi Tuhan Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Tuhan Yesus, Engkaulah roti hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah terang dunia. Tuhan Yesus, Engkaulah pintu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembala yang baik. Tuhan Yesus, Engkaulah jalan kebenaran dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah kebangkitan dan hidup. Tuhan Yesus, Engkaulah pokok anggur yang benar. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami telah menjadi ciptaan yang baru dan memiliki hidup sampai selama-lamanya. Ya, Roh Kudus pimpin, yaitu fellowship online pada hari ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah nama-Mu saja dipermuliakan, urapi berkati Pastor Joshua Tumakaka yang akan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Siapapun yang kami mendengar, kami percaya, kami diberkati, kami dipulihkan, kami diberikan kekuatan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara sekalian. Boleh sorakan haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan pada kiri kananmu, kau sangat diberkati Tuhan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, boleh sama-sama kita naikkan pujian ini. Sebab kita percaya bahwa sukacita Tuhan melimpah dalam hidup kita, amin. Haleluya.
Sama-sama angkat suara mengatakan pujian ini. Tuhan, inilah rinduku. Ubahlah hatiku selalu. Jadikanku alat dalam kerajaan-Mu, seturut kehendak-Mu. Katakan Tuhan. Tuhan, inilah hidupku. Ku persembahkan bagi-Mu. Jadikanku alat dalam kerajaan-Mu, seturut kehendak-Mu. Ku mau selalu senangkan-Mu, berjalan dalam rencana-Mu. Anugerah-Mu pulihkanku, Yesus sempurnakan hidupku. Mari lebih sungguh lagi kita angkat pujian ini sama-sama. Katakan. Tuhan, inilah hidupku. Ku persembahkan bagi-Mu. Kau angkatku jadi anak kerajaan-Mu, serupa gambaran-Mu. Ku mau selalu senangkan-Mu, berjalan dalam rencana-Mu. Anugerah-Mu pulihkanku, Yesus sempurnakan hidupku. Ku mau selalu senangkan-Mu, berjalan dalam rencana-Mu. Anugerah-Mu pulihkanku, Yesus sempurnakan hidupku. Yesus sempurnakan hidupku. Yesus sempurnakan hidupku. Sama-sama berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari teduhkan hatimu. Kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami boleh melewati hari demi hari Tuhan, dengan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami, masa depan kami ada di dalam tangan-Mu. Dan kami semua taruhkan segala permasalahan kami pada hari ini. Dan kami mau percaya, kami mau katakan kami percaya pada janji-Mu Tuhan. Pada firman-Mu Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu adalah ya dan amin. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu akan terjadi sempurna dan segera dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami serahkan hidup kami Tuhan. Kami bawa ucapan syukur kami. Kami mau bersuka cita Tuhan. Sebab janji-Mu indah dalam kehidupan kami. Rancangan-Mu indah dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu.
ku percaya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini sama-sama. Sungguh besar setiamu Tuhan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Oh, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Mari puji dan sembah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami percaya pada janji-Mu. Haleluya. Dengan ucapan syukur-Mu, dengan pujian penyembah-Mu bagi nama Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan, kami bawa padamu sebagai persembahan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami puji,
sanggup menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Jiwaku beria-ria dalam-Mu Tuhan. Jiwaku bersuka cita di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu mengalir, damai-Mu mengalir bagi setiap kami Tuhan. Mari berkata-kata dengan Bapa di surga. Kami bersyukur oleh darah-Mu, oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami dimateraikan untuk menjadi milik-Mu, menjadi anak-anak-Mu, anak-anak-Mu yang Kau kasih itu. Maka kami mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengangkat tangan kami tinggi di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau memandang wajah-Mu, bersyukur buat segala perbuatan-Mu yang ajaib, buat segala penyertaan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan. Oh, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Bahwa inilah janji Tuhan. Sekalipun Kau ditinggalkan, bahkan tangannya menggendongmu menuju kemenangan. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus sahabatku. Ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus. Mari lebih sungguh lagi ku mengangkat wajahku, ku mengangkat wajahku, memandang keindahan-Mu Yesus. Syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku. Dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus
Yesus. Sekali lagi angkat suaramu, katakan, ku mengangkat wajahku. Yesus, syukur bagi kesetiaan-Mu di sepanjang hidupku, dan ku angkat tanganku ke tata kasih dan karunia-Mu. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, oh Yesus, sahabatku. Sama-sama kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa yang adalah kasih Bapa, kami bersyukur karena kasih-Mu kami semua ada sampai saat ini. Dan kami percaya hari ini adalah hari yang penuh bahagia, ada kesembuhan, mujizat dan berkat di dalam Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus urapi setiap kami, urapi pikiran, bahkan tubuh, jiwa dan roh kami. Lebih-lebih setiap kata kalimat yang aku ucapkan diurapi, supaya siapapun yang mendengar menjadi percaya. Dan biarlah yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan dan kami semua diberkati. Yang lemah menjadi kuat, yang bimbang ragu diteguhkan. Semua karena kasih, semua karena Yesus Kristus. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Dengan sukacita bersama-sama katakan amin. Silahkan duduk, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus dengan sukacita. Dan tema kita hari ini adalah hidup di dalam kasih. Di sepanjang tahun 2022 ini, hidup di dalam kasih. Di sepanjang tahun 2022. Kita akan membaca dari 1 Yohanes pada pasal 4 ayatnya yang mulai dari ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman-Nya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Bapa kepada kita. Bapa adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Bapa sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Bapa lebih dahulu mengasihi kita. Jadi kita mau hidup di sepanjang tahun ini dengan kasih yang melimpah. Karena kita memiliki Bapa yang adalah kasih. Bapa kita adalah Bapa yang adalah kasih. Kita adalah anak-anak Bapa yang dikasihi. Dan dari situlah kita bekerja, dari situlah kita bergerak dan melakukan segala sesuatu di dalam kehidupan. Minggu lalu kita berbicara bagaimana kita hidup tanpa ada ketakutan, tanpa ada kekhawatiran. Karena kita percaya kita telah memperoleh penebusan yang sempurna di dalam Yesus Kristus. Itulah sebabnya kita harus memahami bahwa kasih ini berhubungan dengan roh kita. Karena berhubungan dengan penghukuman Bapa yang sudah ditanggung oleh Yesus. Di akhir zaman akan ada banyak bencana, akan ada banyak kesusahan. Tetapi kita harus menaruh di dalam roh kita, di dalam loh batin kita. Bahwa kita adalah orang-orang yang terhitung di dalam keselamatan. Orang-orang yang terhitung dalam bilangan orang-orang yang diselamatkan. Supaya kita tidak khawatir, tidak takut dan percaya. Bahwa setiap hari kita berjalan di dalam kasih-Nya. Kalau kita pernah membaca kitab Kejadian pada pasal 3. Pada ayat 14 akan dibuka untuk kita memahami
Sejak mulanya, kenapa ada ketakutan, kenapa ada kekhawatiran. Di dalam Kejadian 3 ayat 14, kita akan baca sampai ayat 15. Demikian firman-Nya. Lalu berfirmanlah Tuhan Bapa kepada ular itu, karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, ini adalah satu janji yang memang kita susah pahami dalam konteks kita sehari-hari. Tapi kalau kita membaca terus di dalam Kejadian 3 ayat 16 sampai 19 isinya penderitaan, isinya sakit penyakit, isinya kerja keras, semak duri, bahkan berpeluh, berkeringat sampai manusia kembali kepada debu tanah. Manusia akan mencari untuk makannya sendiri, untuk mempunyai kehidupan dalam arti sampai jantungnya berhenti berdetak. Tetapi di ayat 15 Tuhan sudah kasih tahu bahwa akan ada satu keturunan perempuan. Perempuan ini menunjuk Hawa, dan keturunan ini menggunakan kata benih. Padahal wanita tidak mempunyai benih. Untuk memberitahu bahwa Tuhan sendirilah yang akan datang menjadi manusia dan menghancurkan si ular. Jadi sebelum ada kutuk penyakit, sebelum ada kutuk kerja keras, Tuhan udah ada janji bahwa ular, siapa ular? Yang makan debu tanah. Daging kita ini dari debu tanah. Jadi Tuhan kayak kasih tahu bahwa daging kita ini diserahkan kepada si jahat. Tapi Tuhan juga janji dia akan datang menjadi manusia untuk menghancurkan. Menghancurkan siapa? Si ular itu, si iblis itu. Artinya Tuhan kasih tahu bahwa sebelum ada kutuk, dia sudah janji akan ada kasih yang dia mau nyatakan supaya kita dibebaskan dari kutuk. Kata ular itu memagut tumit. Tumit itu menggunakan kata yang sama ketika Tuhan menyebut nama Yakov. Yakub itu dari kata Yakov. Dan kata tumit Yakef. Sama hurufnya. Tetapi bunyinya berbeda. Untuk kasih tahu bahwa yang mau dihancurkan adalah dia yang dipilih. Siapa dia yang dipilih? Yesus. Sehingga kita memahami kasih itu berbicara tentang bagaimana Tuhan mempunyai janji bahwa dia yang akan datang untuk menanggung segala kutuk yang dia ucapkan sendiri. Keren banget sih sebenarnya. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jadi itulah kasih. Sejak awalnya Bapak udah kasih tahu, ular kamu makan debu tanah. Artinya tubuh manusia itu dimakan oleh ular. Tapi Tuhan kasih tahu akan ada keturunan. Keturunan ini menggunakan kata benih. Padahal perempuan tidak punya benih. Perempuan punya rahim untuk menerima benih. Tapi Tuhan bilang perempuan ini akan punya benih karena Tuhan sendirilah yang akan menaruh benihnya. Dan Tuhan sendiri akan menghancurkan kepala itu. Kepala ular itu artinya iblis dikalahkan yang menyebabkan kutuk, yang menyebabkan penderitaan. Nah itu sebabnya kasih berhubungan dengan kenyataan Bapa sendiri. Nah kenyataan tentang Bapa di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-10. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-10. Tadi kita baca ayat 16 sampai dengan 19. Sekarang 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10 dikatakan demikian. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Bapa, tetapi Bapa yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Jadi inilah kasih itu yang ditulis di Kejadian 3 ayat 15. Bapa mengutus Yesus. Mengutus Yesus untuk menanggung kutuk yang dia sendiri bilang. Itu sebabnya ular itu akan memanggut tumit, Yakef. Kata Yakef ini yang dipakai juga ketika Yakub lahir. Yakub memegang tumit untuk kasih tahu dialah orang yang dipilih yang akan dipagut itu. Gambaran tentang Yesus Kristus yang dipilih, yang diurapi untuk menanggung kutuk itu. Sehingga secara roh, katakan bersama-sama saya, roh, ya, secara roh di sepanjang tahun 2022 ini kita mau menaruh pemahaman yang paling dalam di dalam jati diri kita. Bahwa kita ada di dalam kasih. Bahwa kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang telah memperoleh perlindungan dari kutuk itu. Bahkan telah dibebaskan dari kutuk itu. Supaya apapun yang terjadi, apapun tantangan sepanjang tahun ini. Apapun masalah yang akan kita hadapi. Di dalam mindset kita, di dalam alam bawah sadar kita harus kita taruh terus menerus, ingat terus menerus. Tulis itu di dalam loh batin kita bahwa sebelum itu semua terjadi.
Tuhan sudah siapkan perlindungan, pertolongan, anugerah keselamatan buat kita. Sehingga kita secure, rest, aman, dan menjadi percaya. Nah itu sebabnya kenapa di dalam teks berikutnya, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17 kita akan baca ulang. Di situ dikatakan tentang kasih yang sempurna. Ayat 17 dan 18 kita ulang baca, demikian firman-Nya. Dalam hal inilah kasih Bapa sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita imani hari ini, kita percaya hari ini, kita adalah orang-orang yang telah ada di dalam kasih Kristus secara sempurna. Karena kita telah menerima tubuhnya dan darahnya, kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Kita bukan lagi orang berdosa, kita akan melakukan banyak hal karena iman. Itu sebabnya secara roh, buah roh kasih, buah roh kesabaran. Kenapa? Karena kita tahu kita adalah orang-orang yang telah ditebus untuk masuk ke dalam kekekalan. Sehingga kita sebagai orang yang hidup di dunia ini mempunyai purpose, mempunyai tujuan ke dalam kekekalan. Kehidupan kita di dalam berkarir, di dalam berkarya, di dalam melayani, di dalam menjadi berkat bagi sesama harus jelas tujuannya kepada kekekalan. Bukan kepada semua yang sementara. Itu sebabnya kita bisa sabar. Karena kita tahu bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi kita jangkauannya kekal. Bukan sekedar 1, 2 tahun, 10, 20 tahun. Tetapi kepada kekekalan sama seperti Bapa. Memang yang saya ucapkan seperti yang mimpi, tapi itu adalah kenyataan hidup kita yang sesungguhnya. Kita telah masuk ke dalam satu kehidupan baru. Ketika kita menerima baptisan di dalam Kristus, kita seperti masuk ke dalam suatu portal, pintu alam roh yang membuat kita masuk ke situ. Dan di dalam kehidupan kita sekarang kita ada di dalam alam roh, alamnya Tuhan. Dia sanggup memberkati. Perkataan kita ada kuasa, ada mujizat. Kegagalan kita tidak menyetop berkat Tuhan. Ancaman tidak membuat Tuhan tidak berkuasa. Tetap Dia yang berkuasa. Itu sebabnya Dia tidak pernah terlambat menolong kita. Dia pasti membuka jalan. Dia pasti memberi perlindungan. Apapun kehidupan kita yang tidak sempurna, rancangan Tuhan tetap adalah rancangan damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan yang tidak sempurna, rancangannya tetap menuntun kita untuk kita memperoleh apa yang dijanjikannya kepada kita. Itu sebabnya Bapa berkenan hari ini. Yang pertama supaya di dalam roh kita terpatri kebenarannya. Bahwa kita adalah milik Bapa, anaknya Bapa yang telah ditebus oleh darah. Dia panggil kita untuk hidup di dalam kasih. Tidak ada lagi ketakutan karena penghukuman Bapa. Karena Bapa telah menghukum Yesus ganti kita. Karena setiap orang yang takut, itu sebabnya jangan takut mau ada apapun yang terjadi, mau gempa, mau banjir bandang, mau apapun, tanamkan bahwa kita terhitung dalam bilangan orang-orang yang telah memperoleh keselamatan. Di dalam keselamatan kita memperoleh janji untuk dilindungi dan diberkati. Kita harus percaya bahwa kita berjalan di dalam kasih. Kasih itu melindungi kita. Seperti kita duduk di tempat yang maha tinggi. Seperti kita memperoleh perlindungan dari sayap perlindungannya Tuhan. Seperti Tuhan memperoleh janji kepada kita digenapi. Bahwa kita tidak akan tertular sampar. Tidak akan mengalami maut. Karena dosa lagi. Kita orang-orang yang telah diselamatkan. Nah yang kedua, dikatakan tidak takut. Ketakutan, di dalam ketakutan ada penghukuman. Karena itu berhubungan dengan jiwa kita. Yohanes pada pasal 10 ayat 10 mengatakan satu panggilan yang luar biasa untuk kita terima. Ditulis di dalam tulisan Injil Yohanes, demikian perkataannya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Itu sebabnya surat Yohanes mengatakan kita memiliki keberanian untuk percaya. Keberanian untuk percaya. Di dalam kitab Korintus disebutkan 1 Korintus 13 dikatakan kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Karena kita berasal dari sumber yang tanpa batas. Sumber yang berasal daripada Bapa. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu.
Kasih itu mempunyai kemampuan untuk menanggung segala sesuatu. Kenapa demikian? Karena kita mempunyai sumber yang berkelimpahan. Yesus datang dan memberi kepada kita kehidupannya untuk kita jalani. Baik dalam keadaan baik, baik dalam keadaan kita mengalami hal-hal yang buruk sekalipun. Tapi dia memberi sumber di dalam segala kelimpahan. Kalau kita membaca di dalam teks Yesaya 43 untuk memahami tentang jati diri kita yang ditulis dalam bentuk gambaran tentang Israel, dikatakan begini, Yesaya pasal 43 ayat ketiga dan ayat yang keempat, dikatakan demikian. Sebab akulah Tuhan Bapamu yang Maha Kudus, Bapa Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Ini semua tulisan yang menggunakan kata jamak, artinya banyak. Itu sebabnya disebutkan bangsa-bangsa. Menggunakan kata manusia-manusia, menggunakan kata Mesir, Sheba, Ethiopia. Untuk apa? Israel, sebuah negara kecil. Dan bangsa Israel kalau berbicara musik, ada Mesir adalah bangsa budak. Tapi Tuhan bilang dengan Ethiopia, dengan Sheba, jumlah yang besar, nyawa yang banyak, Tuhan tebus. Artinya sesungguhnya betapa berharganya kita. Tetapi Bapa di dalam tulisan kitab Yesaya belum menyingkapkan bahwa sesungguhnya Dia sendiri yang akan datang. Dia sendiri yang akan menebus. Dia sendiri yang menghargai kita seperti itu. Adakah kita sekarang di dalam jiwa kita menghargai diri kita seperti itu? Bahwa kita sangat berharga. Kita sangat berharga di hadapan Bapa. Itu sebabnya jika kita berbicara misalnya kasih tidak cemburu, kasih tidak berbuat jahat, kasih tidak melakukan yang tidak sopan, kasih tidak sombong. Itu berbicara segala sesuatu yang jangan kita lakukan. Tetapi jika kita memahami secara kedalaman jiwa kita bahwa kita adalah milik Bapa yang dibayar mahal sekali, dengan sendirinya kita akan hidup seperti yang Dia kehendaki, bukan karena dilarang, tapi karena kita mengenal Dia, mengenal jati dirinya. Minggu lalu kita lihat bagaimana murid-murid di dalam teks Yesus berjalan di atas danau, di atas air, bahwa mereka tidak mengenal Yesus. Mereka ketakutan berseru-seru. Artinya pengenalan akan Yesus memberikan kekuatan untuk bisa menghadapi semua masalah. Itu sebabnya dikatakan barang siapa yang takut dia tidak sempurna di dalam kasih. Artinya dia tidak percaya bahwa dia berharga. Dia tidak percaya bahwa dia adalah miliknya Bapa yang sangat dikasihi. Marilah kita percaya hari ini. Berbahagialah, kita sangat berharga. Kita luar biasa, kita orang-orang yang dipilih untuk menerima kemuliaannya. Kita warga kerajaannya. Dikatakan kasih murah hati. Orang tidak akan murah hati kalau dia tidak punya iman, dia memiliki banyak. Dan memiliki banyak bukan tentang jumlah, tapi tentang jiwa, tentang mindset, tentang cara berpikir. Bahwa kita telah memperoleh segala-galanya di dalam kasih Bapa. Bahkan Yesus menggunakan kata pewaris. Bahkan dikatakan dia harus mati supaya sah warisannya. Karena kalau orang mati baru warisannya menjadi sah. Sebelum orangnya mati warisannya tidak sah. Tapi Yesus mati untuk memberitahu bahwa warisan yang diberikan kepada kita sah. Dan dia bangkit untuk memberitahu bahwa dia yang menjamin bahwa warisan itu akan kita terima. Berbahagialah kalau jiwa kita, pikiran kita, cara berpikir kita tanamkan bahwa sepanjang 2022 ini ada hak-hak anak kerajaan. Ada kasih Bapa yang melimpah, termasuk di dalamnya mengampuni. Termasuk di dalamnya mengasihi, termasuk di dalamnya mengalah, termasuk di dalamnya kita bisa sabar menanggung segala sesuatu, termasuk di dalamnya kita hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Semua karena kasih. Percayalah kita hidup di dalam kasih, kita hidup di dalam kekuatan yang besar yang tidak terlihat. Akan ada banyak orang yang menyakiti, yang menolak, yang tidak mengenal kita sebagaimana kita yang sesungguhnya, yang menghakimi atau menjudge kita atau mengukur kita menurut ukurannya sendiri. Tetapi Bapa hari ini mau memberitahu, menurut ukuran Bapa, kamu dan saya adalah orang-orang yang sangat berharga. Dia membayar mahal, sangat mahal untuk hal itu. Dan kamu akan melihat betapa Bapa memelihara. Saya telah melihat bagaimana kasih Bapa melimpah-limpah dalam kehidupan saya, bukan karena kemampuan,
Tapi Dia memberi hal-hal yang tidak kita pikirkan, tidak kita bayangkan. Kadang-kadang di dalam sebuah keluhan-keluhan yang tidak dapat diucapkan, tiba-tiba ada banyak telepon atau ada banyak orang yang sepertinya harus ditolong, tetapi ketika kita menolong justru kita memperoleh penghiburan. Ketika kita melakukan perbuatan atau membantu, justru kita melihat ada sesuatu yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita. Kamu akan menemukan itu karena kamu berharga, karena kamu orang-orang spesial yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita hidup di dalam kasih dan bersyukurlah ada berkat yang besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Kita boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Katakan haleluya. Itu sebabnya kalau kita memahami kebenaran ini, mengapa di dalam teks pada Filipi, pada pasalnya atau Efesus di dalam pasalnya yang kedua ayat yang ke-8 sampai 10 itu disebutkan tentang pekerjaan yang disediakan Bapa bagi kita. Karena keselamatan di dalam Yesus Kristus. Mari kita lihat Efesus pada pasal 2 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian firman-Nya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Bapa. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Bapa, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Bapa sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Secara roh kita memperoleh kepastian, secara jiwa kita memperoleh damai sejahtera. Secara tubuh Bapa katakan ada pekerjaan yang dipersiapkan untuk kita kerjakan. Ada pekerjaan baik di dalam karir, di dalam usaha, di dalam apapun yang Tuhan persiapkan, pekerjaan baik. Itu sebabnya orang-orang yang beriman tidak mungkin malas. Itu sebabnya bagi orang beriman tidak ada nasihat harus rajin sebenarnya. Karena orang beriman tidak akan malas. Kalau kita memahami tentang keinginan daging, keangkuhan hidup, tentang cinta kepada dunia yang berujung kepada kebinasaan. Apa yang saya ucapkan ini atau kita baca bersama di dalam 1 Yohanes 2 pada ayatnya yang ke-16, 1 Yohanes 2 pada ayatnya yang ke-16 sampai dengan ke-17 atau dari ayatnya yang ke-15. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai dengan ke-17. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging dan keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Jadi dikatakan di dalam Efesus kan tadi dikatakan kita yang sudah diselamatkan karena kasih karunia, Bapa menyiapkan kepada kita pekerjaan-pekerjaan yang untuk kita kerjakan. Dan pekerjaan-pekerjaan itu berhubungan dengan kekekalan, berhubungan dengan keselamatan orang lain. Supaya hidup kita menyelamatkan orang lain, hidup kita akan menjadi berkat yang berdampak kepada kekekalan yaitu keselamatan orang lain. Kita harus percaya tentang kebenaran ini. Hidup kita berdampak kepada kekekalan karena hidup kita dipanggil untuk melakukan perbuatan baik supaya keselamatan sampai kepada banyak orang. Nah, di dalam 1 Yohanes 2 secara kontras dikatakan jangan mengasihi dunia karena dunia akan lenyap. Kita ada di dunia sekarang, itu sebabnya kita harus paham kita di dunia bukan untuk mengasihi dunia. Kemudian dikasih tahu orang yang mengasihi dunia di dalam dia tidak ada kasih Bapa. Orang yang mengasihi dunia di dalam dia tidak ada kasih Bapa. Itu sebabnya kita fokus memberitakan tentang kasih. Karena setiap orang yang melimpah kasih dari Bapa tidak akan mengasihi dunia. Bukan pemahaman tentang jangan mengasihi dunia yang membuat kita tidak mengasihi dunia. Tapi pengenalan akan kasih Bapa yang melimpah membuat kita tidak akan mengasihi dunia. Karena dunia sedang lenyap, kasih Bapa berbicara kekal. Beberapa orang mengatakan kepada saya, kok saya lesu ya, kayaknya pengurapan berkurang, kayak semangat nggak pelayan tidak melayani jadi tidak semangat, kayak menurun semangatnya. Setiap orang yang melayani bukan tentang keselamatan pasti lesu. Karena itu berbicara tentang kerja, fisik. Tapi keselamatan,
Ketika kita membawa kabar baik ini kepada banyak orang, siapapun orangnya, berbicara tentang Yesus, bukan tentang agama. Karena Yesus tidak pernah mengajarkan kita jadi Kristen. Yesus mengajarkan kasih yang menyelamatkan. Bukan tentang Yesus mengajarkan kita jadi anggota gereja, tapi Yesus mengajarkan kita untuk menjadi anak-anak Bapa. Dia menuntun kita menjadi anak-anak Bapa. Itu sebabnya kepada orang yang tidak mengenal Yesus sekalipun, atau di dalam beberapa toko belanja sekalipun, saya ketemu pelayan yang hamil, saya langsung mengeluarkan minyak, saya bilang buka tanganmu, pegang perutmu, saya langsung doa kamu melahirkan normal, tidak sungsang, tidak perdarahan. Itu karena kasih, karena saya tahu ada kasih Bapa yang sanggup membuat dia melahirkan normal. Ketemu orang dimanapun bercerita tentang bagaimana ibadahnya yang luar biasa, saya bilang tambahkan di doamu yang luar biasa itu, bilang kamu mau masuk surga. Bilang doa, Tuhan aku mau masuk surga, aku bersama istriku, anak-anakku masuk surga. Seperti itu, supaya kita memahami karena surga adalah tentang keselamatan. Dan keselamatan adalah kasih karunia karena dosa kita ditanggung oleh Yesus. Sehingga secara roh kita memperoleh kepastian, kita pasti diselamatkan. Katakan amin untuk itu. Tepuk tanganlah buat Tuhan Yesus Kristus, katakan haleluya. Secara jiwa kita memperoleh jaminan damai sejahtera. Secara tubuh kita dipanggil untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan. Pekerjaan-pekerjaan yang secara otomatis menjadi orang yang tidak mengasihi dunia. Karena ada kasih Bapa di dalam kita. Yang secara otomatis kita tidak ikut di dalam kegiatan dunia yang sedang lenyap. Karena kasih Bapa ada di dalam kita. Itu sebabnya Paulus menggunakan bahasa yang lebih radikal. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait sucinya Bapa. Roh Bapa berdiam di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 4 mengatakan roh yang lebih besar dari dunia. Jangan pernah takut lagi, jadilah percaya. Percayalah kehendak Bapa akan digenapi di dalam kehidupan kita karena kasih-Nya. Kehendak pribadi kita banyak membawa kita menjauh daripada dirinya, menjauh dari pribadinya, menjauh dari rancangannya. Tapi percayalah karena kehendaknya, karena kasih-Nya, Dia membawa kita kembali kepada rancangannya. Sehingga kita pasti sampai kepada tujuan yang Bapa kehendaki. Sehingga kita akan menerima kemuliaan nanti. Karena ketika kita semua sudah diangkat, di bumi ini ada raja, antikris namanya. Dia sekarang sedang bekerja, karena dia tahu waktunya sedang dihitung. Waktunya si jahat sedang dihitung. Pada waktunya habis dia hancur, dia dihanguskan dan dibuang ke lautan api. Kita sekarang sedang bekerja bagi Tuhan dan kita akan diangkat naik. Pada saat kita diangkat naik oleh Tuhan Yesus, bersama-sama menyambut Tuhan Yesus, kita akan menghadapi suatu pengadilan, Bema namanya, pengadilan tahta Kristus. Nah di bumi ada raja juga, antikris. Jadi di surga ada Kristus, di bawah ada antikris. Dan waktunya dihitung, 1 masa, 2 masa, 3,5 masa. Itu sebabnya jangan pernah lupakan, kamu adalah orang-orang yang dikasihi Bapa. Dengan mengorbankan Yesus anaknya. Yesaya bilang kamu sangat berharga. Kamu sangat berharga. Aku mengasihi. Aku penebus. Aku dia katakan. Dia akan memegang kita dengan tangan kanannya yang memberikan kemenangan. Supaya kita bisa mengerti kenapa di zaman Musa. Waktu Musa lahir, ibunya Musa taruh Musa di dalam suatu kayak perahu kecil atau suatu apa itu namanya, kayak keranjang. Kemudian ada kakaknya Miriam yang lepasin Musa di air. Kemudian dipungut oleh anaknya Firaun, Miriam. Dan Miriam ini kalau kamu baca dalam bahasa Ibrani menggunakan kata anak dara. Artinya apa? Anak dara artinya perawan. Miriam. Surprise nama yang dipakai sama dengan Maria. Anak dara, perawan yang melahirkan Yesus. Sebenarnya suatu gambaran zaman Musa. Musa itu dilepas dan yang melepas itu Miriam. Zaman Yesus, Maria mendeliver. Kalau kamu ngerti perkapalan, kenapa di dalam perkapalan ketika kapal dikasih nama disebut christening?
Kenapa kapal begitu dia jadi disebut deliver, dilahirkan. Itu kayak gitu, makanya waktu Miriam lepasin Musa di sungai Nil itu kayak di-deliver. Kayak dilahirkan, di-deliver. Itu gambaran tentang apa? Maria yang perawan melahirkan Yesus. Juru selamat yang membebaskan dari kutuk. Dan ini semua karena kasih. Jadi karena kasih ini Yesus datang supaya kita dibentengi. Dialah yang jadi tumit itu, Yakef itu yang dihajar sama si iblis, dipatok iblis. Makanya waktu di zaman Musa di padang gurun kan dibuat tiang, kemudian ular beludak ditaruh di situ. Kemudian Yesus, coba kita buka Pak di dalam Yohanes pada pasal 3 ayat yang ke-14. Kita lihat ya, Yohanes pasal 3 ayat 14. Demikian firman Tuhan, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga anak manusia harus ditinggikan. Jadi sama seperti Musa meninggikan ular, ular itu dipatok, artinya ular itu sudah tidak berkuasa. Yesus ditinggikan, dia tidak berkuasa dalam arti Yesus waktu ditinggikan sama seperti Musa itu Yesus disalib karena Yesus sebagai manusia berdosa yang dipatok sama ular. Jadi kasih Bapa itu kayak kasih tahu ada Yesus yang siap nanggung apa yang harusnya kita tanggung. Dia kayak benteng kita. Itu sebabnya dia adalah kubu pertahanan, benteng kita. Sehingga dengan demikian kita memahami secara jiwa kita, sehingga kita bekerja dengan leluasa untuk memberikan berita keselamatan ini kepada banyak orang sebagai tujuan utama kehidupan kita. Dan kita pasti sangat diberkati. Iblis gak suka mendengar berita ini, apalagi kalau saya terus katakan bahwa waktunya sudah dihitung. Dia punya waktu tinggal sedikit lagi. Tapi tidak semua anak-anak Tuhan memahami bahwa waktunya tinggal sedikit. Tapi kamu dan saya dipanggil untuk diberitahu waktunya tinggal sedikit lagi. Untuk kita hidup di dalam kasih. Berpikir di dalam kasih, bergerak di dalam kasih, bekerja di dalam kasih. Dan kasih adalah berita tentang Yesus yang disalibkan supaya kita diselamatkan. Bawa kabar baik ini, beritakan kepada banyak orang, hiduplah di dalam kasih. Kasih tidak cemburu, kasih tidak jahat, kasih mengampuni, kasih sabar. Kasih itu mengharapkan segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu. Dan kasih itu adalah Yesus yang dikorbankan. Jika kita percaya kasih itu ada di dalam kita, kita akan sabar. Kita punya daya tahan, kita punya kekuatan untuk menghadapi semua tantangan kehidupan. Tuhan memanggil kita untuk hidup di dalam kasih di sepanjang tahun 2022. Karena roh kita, karena jiwa kita, bahkan tubuh kita sudah memperoleh jaminan. Nanti Tuhan Yesus datang, kita akan memperoleh tubuh baru yang sempurna. Di mana maut tidak berkuasa lagi. Dan kita hidup bersama Tuhan Yesus kekal sampai selama-lamanya. Dan barang siapa di dalam teks Yohanes dikatakan begini. Barang siapa yang menaruh pikiran seperti ini, dia akan menyucikan dirinya untuk siap menantikan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Dan jadilah sembuh, jadilah pulih dan jadilah diberkati. Angkat tanganmu, taruh tanganmu di dada. Doa dan serahkan seluruh kehidupanmu. Dan jadilah percaya untuk semua yang kamu imani. Percayalah bahwa engkau telah memperoleh jaminan keselamatan. Percayalah engkau telah memperoleh damai sejahtera. Percayalah kita telah terhitung dalam bilangan orang-orang yang menerima jaminan keselamatan di dalam Kristus. Dia pasti memelihara kita, dia pasti berkati kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat roti saja. Dengan iman kita percaya oleh kasih-Nya segala kutuk dosa, segala kutuk penyakit dan penderitaan sudah ditanggung. Dan di atas kayu salib semuanya sudah selesai. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu, kami percaya. Dan kami terima kasih karunia-Mu yang terbesar. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan dengan iman. Inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan ini. Oleh darah Yesus Kristus kita percaya kita telah memperoleh perjanjian yang baru dan kekal.
Kita telah memperoleh penebusan dan pengampunan dosa. Kita telah memperoleh perlindungan yang sempurna, menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah untuk hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Dan di sepanjang tahun 2022 ini kami hidup di dalam kasih. Roh, jiwa, dan tubuh kami sempurna di dalam kasih. Tidak ada ketakutan. Kami dengan penuh keberanian percaya bahwa Tuhan pasti pelihara kami, pasti berkati kami, pasti luputkan kami. Dan kami bersyukur kami semua menjadi satu tubuh Kristus, mempelai Tuhan Yesus yang suci kudus. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Terima dengan iman, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada minyak di tanganmu, minyak ini dikuduskan di dalam nama Yesus Kristus, menjadi tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutu, dan inilah tandanya. Dan kita percaya Roh Kudus mengurapi kita, berdiam di dalam kita, dan dimanapun kita berjalan kasih karunia-Nya melimpah-limpah bagi kita semua. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Haleluya, boleh berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita telah diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Kita boleh menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus, menerima minyak. Kita mengingat kasih Tuhan yang luar biasa. Supaya hari ini kita boleh memahami sepanjang tahun 2022 ini kita boleh hidup di dalam kasih. Karena di dalam kasih tidak akan ada ketakutan lagi buat setiap pribadi kita. Kasih-Nya akan melindungi, memelihara kita, memberikan kita kemampuan untuk melewati tahun ini dengan kemenangan demi kemenangan di dalam Kristus Yesus. Puji Tuhan, saya percaya kita sudah diberkati. Boleh salam kiri kanannya dimanapun kau berada, atau tegur kiri kananmu dan katakan, hiduplah di dalam kasih. Haleluya, puji Tuhan. Dan sebagai ucapan syukur kita karena kita telah diberkati dan Tuhan telah terlebih dahulu memberkati kita, kita mau membawa persembahan kita sebagai ungkapan syukur. Dan apa yang kita berikan, kita percaya kita akan mendukung kabar baik ini akan sampai kepada sebanyak-banyaknya orang. Dan apa yang saudara berikan, percayalah Tuhan berkati kembali di dalam segala kelimpahan. Mari kita memberi dengan sukacita, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih kami boleh diberkati di dalam kebenaran firman-Mu. Kami mau hidup di dalam kasih sepanjang tahun ini karena kami tahu Tuhan, kami akan memiliki keberanian untuk menjalani hari-hari di dalam kehidupan kami. Tidak takut, tidak khawatir. Karena kami tahu perlindungan-Mu sempurna, Kau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Bahkan Kau menyediakan kemenangan demi kemenangan bagi setiap pribadi kami. Berkati senantiasa senior pastor, Pastor Joshua Tumakaka. Dan dengan hikmat yang luar biasa Tuhan tambah-tambahkan untuk terus memberkati kami. Menguatkan kami, menjadikan kami murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Dan saatnya sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan kami Tuhan untuk mendukung pelayanan ini. Agar berita kabar baik ini akan sampai kepada sebanyak-banyaknya orang. Agar nama Tuhan Yesus senantiasa dipermuliakan. Kami membawa persembahan ungkapan syukur kami, persepuluhan, persembahan ucapan syukur dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat memberi. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati.
Ajarku berdiam dekat di hatimu. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Di saat ku berpaling, temukan cintamu. Di sana kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadirmu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasihmu. Kau ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi terima kasih untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan apapun yang saudara kerjakan, apapun yang sedang saudara lakukan, biarlah senantiasa Tuhan memberkati dengan keberhasilan dan keberuntungan. Dan terima kasih juga saudara telah setia bersama-sama dengan kami di dalam fellowship pada hari ini. Kita percaya kita semua telah diberkati dan telah menerima kekuatan. Dan apabila saudara benar-benar merasakan itu, saudara boleh bagikan kembali link ini kepada sebanyak-banyaknya orang, agar sebagaimanapun saudara merasakan berkat Tuhan, kekuatan yang dari Tuhan, banyak orang lain juga merasakan hal yang sama seperti yang saudara rasakan. Puji Tuhan, dan kita akan akhiri fellowship kita pada hari ini. Kita akan menerima doa berkat. Tapi sebelumnya mari kita berdoa pengucapan syukur terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk fellowship pada hari ini Tuhan. Oleh kuasa Roh Kudus kami telah memperoleh pengenalan akan Bapa yang benar dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus yang Kau utus. Hubungan kami dengan Bapa telah dipulihkan sempurna. Kami telah menjadi anak-anak-Mu yang Kau kasihi. Kami telah menjadi pewaris kerajaan-Mu. Kami telah menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi sahabat-sahabat-Mu, mempelai kudus-Mu. Kami telah tinggal di dalam-Mu, dan firman-Mu telah tinggal di dalam kami. Kami pasti berbuah banyak. Kami telah menerima semua yang kami kehendaki di dalam kebenaran-Mu. Kami telah menjadi bait suci-Mu, menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Kami telah menjadi terang di dalam kebenaran dan kasih, untuk menjadi saksi-Mu dan hidup memuliakan Bapa sampai selama-lamanya. Ya Bapa, segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan tutup session ini dan kita percaya Tuhan mengasihi kita semua. Dan terimalah berkat, rahmat, anugerah. Kasih karunia Bapa melimpah atas kita semua, memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya, pesta perkawinan anak domba. Memerintah di dalam kerajaan Bapa dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin.
Tuhan, inilah rinduku. Ubahlah hatiku selalu, jadikanku anak dalam kerajaan-Mu, seturut kehendak-Mu. Tuhan, inilah hidupku, ku persembahkan bagi-Mu. Jadikanku anak dalam kerajaan-Mu, seturut kehendak-Mu. Ku mau selalu serahkan-Mu, berjalan dalam rencana-Mu. Anugerah-Mu pulihkanku, Yesus sempurnakan hidupku.